Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan atau pejuang cangkuter atau pejuang apa aja. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi ya, sediakan terlebih dahulu buat menemani malam Anda memantau market di mana Ultraman kalah melawan Akatsuki hingga akhirnya market cryptocurrency meronta-ronta seperti ini ya kawan-kawan ya. Aduh, pusing juga ini melihat portofolio 99% minus semua teman-teman ya. Dengan keadaan yang seperti ini ya kita bisa ya intinya sabarlah, kuatkan mental aja gitu teman-teman. Dimana kenaikan CPI itu 8,6% mendekati dengan pengumuman rapat The Fed nanti yang akan menaikkan inflasinya suku bunga seperti itu teman-teman. Jadi memang keadaan market sekarang ini seperti ini gitu ya. Oke, lanjut di kesempatan malam hari ini teman-teman, kita akan membahas perihal si Breeze ya atau Bitget kayak gitu teman-teman. Nah, untuk saat ini si Breeze ini di kepala 49 ya teman-teman. Tadi pagi terendah itu di kepala 45. Sekarang sudah ada naik sedikit yaitu kepala 45 ya teman-teman. 49 seperti itu untuk malam hari ini. Nah, informasi daripada si Bitget atau Breeze di tengah goncangan atau di tengah penurunan hal seperti ini, si Bitget ini malah nge-backlist ya. Dia nge-backlist dua token yang berdiri di jaringan BRC20. Salah satunya yaitu Omniverse yang tadi pagi sempat kita bahas ya teman-teman, dimana kalau kita lihat di akun Twitter resmi daripada Bitget ini teman-teman 2 jam yang lalu Servac ini juga di backlist ya oleh si Bitget hari ini teman-teman. Nah, Servac ini alasan pembacklistannya yaitu pelanggaran kontrak dan mereka mencoba mencetak lebih banyak token di BSC untuk memiliki investor. Nah, jadi kasusnya kurang lebih hampir sama dengan si Omniverse ya teman-teman, di mana si Omniverse juga mencoba mencetak lebih banyak token ya teman-teman di BSC. Nah, kalau klarifikasi daripada si Omniverse itu kan dia tidak melakukan hal tersebut gitu teman-teman. Tapi di sini terindikasi dari timnya Bitget bahwasanya supply yang berada di jaringan BRC20 tetap segitu. Tapi ketika ada pemburningan di BRC20 maka itu akan bertambah di BSCAN atau Binance Smart Chain ya, seperti itu indikasinya teman-teman. Jadi karena itu si Bitget ini membacklist ya Omniverse. Nah, kemungkinan hal yang sama terjadi pada Servac ya teman-teman. Dan di sini si Bitget juga ngejelasin bahwasanya di sini ya proses hukum akan dimulai setelah kami menyelesaikan penyelidikan kami. Nah, jika benar penyelidikannya sudah selesai, maka di sini akan ada tindak lanjut hukum ya teman-teman untuk tim Servac ini karena mencoba memanipulasi data, kurang lebih seperti itu dari tim Bitget atau Breeze-nya menjelaskannya seperti itu, bahwasanya akan ada hukum ya atau proses hukum lah, dibawa ke ranah hukum untuk si Servac ini seperti itu teman-teman. Jadi di sini juga ada beberapa timbul perdebatan lah, bahwasanya di sini dari Azril ya. Di sini menjelaskan sebelum kami membuat proyek apapun sebagai bagian dari startup studio ya, kami mengumpulkan informasi di bawah ini yaitu perjanjian IDO ya, terus perjanjian KYC selain paspor, video pengenalan diri yang mengklaim bahwa dia adalah pemilik proyek yang menunjukkan paspornya. Jadi menurut si Azril ini ya bisa dilakukan penuntutan hukum karena di sini sudah ada perjanjian IDO, terus KYC, terus di sini ya juga ada kayak jumpa pers ya, kayak AMA seperti itu, di mana video pengenalan diri dan sebagainya seperti itu. Ini sudah bisa untuk menjerat hukum jika memang ada pelanggaran terkait hal tersebut gitu teman-teman ya. Maksudnya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini ada juga yang yang mungkin geram atau apalah ya, dan di sini juga banyak sekali sih ya, dan di sini
Nah, ya ada yang lucu juga tadi sempat membaca komenan dari salah satu cuitan ini ya bahwasanya mungkin Omniverse dan Servac sudah bosan dengan keadaan Bitget atau Bires yang harganya semakin turun. Ada juga yang seperti itu. Tapi ya nggak masalah ya teman-teman. Yang penting memang token-token yang berdiri di jaringan BRC20 jika ada penyimpangan lebih baik ya di blacklist gitu daripada dibiarin aja ujung-ujungnya merugikan investornya kan seperti itu. Nah, untuk menurut saya sih ya kalau memang video ini sampai ke Gerd Sanem ya, ya lebih baik Gerd Sanem ini berfokus dulu terhadap DEX-nya dan ceknya teman-teman ya. Lebih baik fokus ke situ dulu di mana apa exchange-nya, DEX-nya itu diperbaiki semuanya ya, intinya diluncurkan semuanya gitu teman-teman. Nah, ketika udah ada exchange, sudah ada DEX yang berjalan normal gitu, sudah publish dan sebagainya, baru berpikir ke ekosistem di mana token-token baru berdiri di jaringan BRC20, mungkin hal tersebut akan lebih efektif ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi memang keadaan dari Bitget atau Bires ya keadaannya seperti ini untuk saat ini. Memang harganya semakin dalam ya teman-teman, bukan hanya Bitget atau Bires saja, melainkan Shiba Inu, Baby Dogecoin, Bitcoin di mana sudah menyentuh kepala 28 ribuan, Ethereum, Cardano ya. Toh apa koin peringkat 10 pun mengalami penurunan semua teman-teman. Jadi ini hal, kalau menurut saya ini hal yang wajar lah ya, hal yang wajar karena naik turun di dunia cryptocurrency itu fluktuatif ya, seperti itu teman-teman. Jadi memang keadaan yang mengharuskan altcoin, alttoken turun, di mana sudah saya bahas tadi siang bahwasanya CPI di Amerika Serikat kan naik itu menjadi 8,6% ya teman-teman. Jadi The Fed dengan kenaikan CPI itu mau nggak mau The Fed ini harus menekan inflasi ya, kenaikan yang cukup besar dengan caranya yaitu menaikkan suku bunganya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi memang The Fed nanti akan menaikkan suku bunganya sekitar tanggal 16 minggu depan teman-teman, kita tunggu. Untuk saat ini kalau saran dari saya ya, kalau kalian mendengarkan saran dari saya ya silahkan, kalau nggak masalah. Untuk saat ini lebih baik kita wait and see aja teman-teman, kita menunggu hasil daripada The Fed nanti ya. Ketika udah ada pengumuman dari The Fed ya kita lihat pergerakan pasar gitu. Kalau semakin turun ya kita open posisi memang benar-benar di dasar gitu teman-teman ya. Dan ketika ada pembalikan arah ya kita lihat dengan seksama, ini hanya pembalikan sementara, habis itu dibanting lagi, atau memang ada pembalikan untuk ke arah naik terus kayak gitu teman-teman ya. Jadi intinya untuk saat ini untuk kalian holder Bitget ya, holder Saitama, holder Baby Dogecoin, holder altcoin, alttoken semuanya, kalau menurut saya lebih baik kita wait and see dulu ya teman-teman. Wait and see, kita nunggu keadaan memang benar-benar membaik gitu, karena Fear and Greed pun sudah menurun lagi, di mana kemarin sempat ke-14, hari ini ke-12 seperti itu. Jadi memang keadaan para cukong bandar juga lagi wait and see menunggu hal tersebut gitu. Nah, mungkin ini dulu perihal Bitget dan kondisi market saat ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Salam cuan.